belajar kita baca buku itu membawakan berkah, manfaat untuk diri kita dan untuk diri orang lain. Kita berdoa dulu ya. Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu. Ya, bersama-sama. Tangan ke atas, mata berbintang, tangan ke samping, gurunya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, guru yang rapi, siap berdoa, takut-takutan, tangan diputar, lugu-lugu-lugu, tangan digulung, ulang melingkar di pagar bundar, tangan kiri atas gerak siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua, buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat, buat kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam, buat kamera tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, buka menjadi delapan, buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, buka menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih untuk keluarga, silakan maju ke depan. Isra, berdoa. Afifah, ya Afifah. Marilah teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Terima kasih. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat. Tetap. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama Tiwati tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kita pelajari hari ini yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Apa tujuannya kita akan belajar pada hari ini anak-anak? Kalian nanti saya tayangkan video, kalian nanti melihat video, ya. Apa itu norma? Terus kalian nanti tak suruh kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok itu nanti kalian akan saling tugas mengerjakan RKPD yang sudah saya berikan. Terus nanti kamu kalau sudah mengerjakan RKPD secara kelompok, nanti ke depan berkelompok mempresentasikan. Siap anak-anak yang hebat? Siap. Ya. Itu sebelum dimulai, coba sekarang berkelompok nanti akan saya buat masing-masing kelompok itu dengan nama gimana. Coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan, ambil ini ada 4 kelompok, silakan ambil kelompok mana yang sesuai dengan pilihan kalian. Silakan.
Sebelum membahas tentang program, kita saksikan kalian semua. Sudah siap? Siap. Setiap bulan harus siap. Nah, aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kali kaca, ambil. Oh betul, serahkan padaku. Masalah gampang itu Pak. Ayo semuanya maju, nanti yang leper. Nah, boleh kemana? Aku sudah cepat. Ikut. Ya, nanti akan saya pertanyaan. Kadang cil, bagaimana? Anak kebiasaan kan? Lucu. Sanksi bersih. Kemarin habis pulang, kasih dari kegalauan. Nah, gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang Pak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Tunggu nih. Masih penalti sih. Ya, Kenapa harus memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu menulis dan peraturan dalam kehidupan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa di sini tahu apa saja norma dalam kehidupan manusia? Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma musuh. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh berikut norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh. Semuanya memperhatikan video ya. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi belum bayar satu. Tipu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak.
Saya mandiri, Pak. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang telah dihasilkan. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ini. Ayo perhatikan. Perhatikan anak-anak. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ini sebagai Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Lihat tadi video yang baru ditampilkan. Terus ada satu pertanyaan. Apa yang dapat kamu ambil dari tayangan video tadi anak-anak? Norma. Norma di mana saja? Di masyarakat. Ya kelompok Anggrek, norma di mana saja? Di sekolah. Terus di jalan raya. Norma di mana saja di tayangan video tadi? Norma hukum yang berlaku di mana tadi? Di masyarakat. Itu adalah karena kita anak-anak ya, kita itu dalam kesehariannya itu selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Contoh di rumah, di sekolah, di masyarakat. Semuanya biar terjadi aman dan damai, maka diterapkan yang namanya tata. Tata itu adalah aturan. Tadi
kalian melihat ada norma di rumah. Sebelum meninggalkan rumah harus salam pamit dulu. Terus ada lagi norma waktu bermain sepak bola. Kalau saatnya kalian melanggar peraturan dalam permainan olahraga sepak bola, kamu juga akan mendapat kartu sanksi seperti tadi. Kartunya apa? Kartu kuning. Karena tidak sesuai dengan peraturan dalam permainan olahraga. Terus di jalan juga seperti itu. Kalian pernah melakukan seperti itu? Berboncengan tiba-tiba pernah ya? Bisa naik motor? Kira-kira kalau kalian di jalan berboncengan 3 motor, berboncengan 3, bahaya apa tidak? Bahaya. Makanya buat ini kita akan belajar tentang norma agar kalian nanti di masyarakat bisa menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat. Tetap semangat? Semangat. Nah, tetap semangat? Semangat. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan. Coba. Nanti kita belajar kelompok ya. Tapi sebelumnya lihat dulu anak-anak, akan saya serahkan lagi video. Berarti jelaskan lagi ya. Nah, PowerPoint. Jadi terangkan dulu sebelum kita mengerjakan belajar kelompok. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Itu pengertian dari norma. Sekarang norma itu bermacam-macam anakku. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Pelaksanaannya norma agama ini pun bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya, di mana bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika melanggar akan mendapatkan dosa. Kalau di situ berarti kalian kalau orang Islam menjalankan sholat 5 waktu harus, kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. Begitu juga agama yang lain ya. Norma yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan sosial yang ditetapkan mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam norma di sini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti di gambar itu, kalau kalian kebetulan lewat, ada orang yang lebih tua, yang sudah kita pelajari, kamu harus bagaimana? Membungkukkan kepala dengan mengucapkan sapaan yang sopan, mohon diri atau derek langsung, gitu ya. Terus norma berikutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suatu hati nurani manusia, berrasa sosial, hidup di masyarakat. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga
dari perbuatan tercela. Contohnya tadi, kalau istirahat, kalian kebetulan makan di kantin, yang beli ramai, terus kamu membeli jajan langsung kamu makan, terus yang jual kan banyak, tidak bisa melayani satu persatu. Kamu ambil satu, ambil dua, bilang satu. Itu kira-kira boleh apa tidak? Tidak. Kalau makan dua, bilang satu, namanya apa? Mencuri. Mencuri. Kalau mencuri itu merugikan apa menguntungkan? Merugikan. Itu nanti kalau di masyarakat dipraktekkan apa tidak? Tidak. Tidak, karena bagaimana rasanya kalau hartanya itu dicuri. Makanya anak-anak nanti kalau di masyarakat dimanapun berada, satu, harus mempunyai norma kesusilaan Anda itu bersikap jujur. Ya, norma berikutnya, norma hukum, law kalau bahasa Inggrisnya ya. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum sifatnya mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Contohnya, kalau kamu nanti sudah bisa menaiki motor, itu pemerintah negara membuat norma. Kalau berjalan di sebelah kiri, kalau menyeberang harus tengok kanan kiri. Menyeberangnya di tempat mana tadi? Zebra cross. Kalau menyeberangnya tidak tengok kanan kiri, kira-kira apa yang terjadi? Ya, itu nanti kalian akan mendapatkan norma hukum. Kena pasal sekian. Terus contohnya lagi, sekarang kan kamu masih masa remaja ya. Kalau naik motor bergocengan tiga boleh? Kamu nanti kalau bergocengan tiga tidak pakai helm juga akan kena norma hukum. Apalagi yang kaya itu sudah punya mobil, karena mobilnya banyak, masih kecil, belum punya SIM, mengendarai mobil. Kira-kira nanti kena norma hukum apa tidak? Kena. Ya. Itu yang mana ya? Norma-norma yang nanti kalian praktekkan di masyarakat, ya, sesuai apa yang telah mempelajari bersama saya di sekolah ini. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Sekarang gedung 3. Menuju prestasi. Anak gedung 3 yang hebat. Langkah tegak menuju prestasi. Kita mencoba apa yang kita pelajari hari ini melalui video, melalui PPT, dengan kerja kelompok. Sekarang ketua kelompoknya maju satu persatu mengambil tugas KPT-nya. Ini ada satu-satu. Mana kita? Punya kelompoknya di sini nanti kita tambah ya. Satu-satu. Terus silakan dari. Sekarang mana ya? Saya bagi tugas kelompoknya, nanti ada tugas. Ini satu kelompok satu. Tolong ya. Oke ya. Ini 4, 5. Silakan. 5.
yang menempel menggunting ya, biar cepat. Nih. Ada yang menggunting menempel, ada yang ya. Nanti dikasih nama kelompok seperti ini ya. Tulis sendiri, ini sebagai contoh. Ditulis sendiri kelompok apa begitu. Kalau sudah nanti ini nanti ditempel di sini. Ini hasilnya ya. Di sini agak ke sini saja nanti. Biar ini nanti cukup untuk menulis ketua kelompok dan anggota kelompok siapa-siapa. Paham cara kerja kelompoknya? Paham. Ya, kerjakan. Ada yang suntik, ada yang menjawab LKPD. Nanti ditempelkan sesuai dengan yang ada di situ. Ada yang mengerjakan. Kamu yang menempel. Ini yang menunjukkan kamu yang menempel. Kamu mengerjakan ini. Soal ini tidak. Nah, Bapak yang bawakan lebih. Saya kasih waktu seperempat ya. 4 menit. Ayo bilang kalau kamu nggak bawa ini loh. Ini diisi kelompokmu siapa? Nggak bawa seribu enggak? Ini menteri kelompok. Ini bawa 3 ya? Buat TV Jawi ya, tak bawa. Tak bawa ini ya? Sudah. Kerjakan bilang. Ayo nanti presentasi ke depan loh. Ini diulang lagi. Sudah ada jawaban. Oh, sudah ada jawaban. Ini ya, nanti sebelah sini ya sayangnya. Oh. Tulisannya yang besar-besar ya, nanti biar terlihat kayak contohnya baru tadi.
Iya. Ini bulannya ya. Harus sudah ditempel di sini sesuai nama yang kamu tutup itu. Ini dicari toh. Kalau normanya itu di masyarakat yang kamu suntik gambar normal saja ditambahkan sesuai dengan rencana di sini. Teman juga ya ternyata ada. Tidak semuanya gambar ditempel di situ loh ya. Itu pertanyaannya cuma 4 gambar yang sesuai, yaitu norma di rumah, di sekolah. Kalau sudah ditempel di pada sini, ditempelkan sini. Iya, ini tidak usah. Sama ini yang di Jawa LKPD yang pertanyaan ini untuk memperkuat gambar ini nanti kamu juga menempel LKPD yang sudah ditulis. Jadi hanya gambar saja. Ya, ditempel. Ada yang menempel, ada yang menjawab, anak-anak ya. Waktunya tinggal 10 menit. Ya. Waktunya tinggal 10 menit anak-anak, ayo cepat. Nanti yang sudah bisa presentasi berdepan. Bilang menjawab saja. Ini kamu yang menjawab. Kamu jawab gitu ya. Poin. Kelompok anggrek hampir selesai, mawar hampir selesai, yuk. Kelompok melati juga hampir selesai. Kenapa? Iya. Satu gambar untuk satu pertanyaan. Cari soal yang mudah. Lihat di buku PKN boleh. Pokok PKN, pendidikan Pancasila kan ada dong, tak suruh bawa. Kalau kesulitan lihat buku paket anak-anak untuk LKPD pengisian.
saja. Tidak semuanya kami gunting, kita gunakan dengan kaki ya. Alat ini belajar di masyarakat jadi norma masyarakat, norma di tempat kerja, norma sekolah penting. Pokoknya kegiatan berapa pokoknya apa nanti dibuang di tempat sampah. Awas sampah guntingannya jangan dibuang sembarangan anak-anak ya. Tetap menjaga norma di sekolah. Buang sampah di tempat ya simpan dulu. Nanti kalau sudah pelajaran dibuang di tempat sampah. Mana yang sesuai? Ya biar kamu berpikir banyak gambar, tapi yang sesuai yang buat kita kan pas saja. Ya, apa-apa kalau nggak pas bawahnya. Bisa boleh, pokoknya harus baca. Ya, dapat ditulis yuk semuanya siapa. Ditulis dulu. Tulis dulu. Tulis dulu biar jangan pas. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Yuk, semangat anak-anak ya. Ya. Ya.
Apa? Ayo yang sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai silakan presentasi ke depan. Yang lain menanggapi. Sudah mulai siapa? Kelompok Mawar belum. Rani sudah? Yang penting kamu paham. Dompet harus banyak-banyak. Yang penting kamu paham dan bisa melaksanakan. Dah? Ya, sekarang kelompoknya mana yang sudah selesai silakan presentasi ke depan. Kelompok kelompok Mawar. Beri aplaus untuk kelompok Mawar. Ya, silakan. Bertiga ya, maju nanti yang memegangin dua. Yang menenangkan satu. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan sambil menyelesaikan tugas kelompoknya. Yang lainnya juga sambil ya menanggapi ya. Menanggapi, ada yang meneruskan, ada yang menanggapi. Silakan kelompoknya. Apa-apa, pokoknya ada yang pegangi. Abang juga tak apa-apa. Ya. Bola. Di bawah ini untuk menerangkan, aku saya sendiri. Tugas kamu megang ini mas. Ya. Kelompok yang lain perhatikan, ini ada salah satu kelompok yang sudah selesai dan akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Sementara yang belum, ada yang menyelesaikan, ada yang menanggapi. Siap? Siap? Beri aplaus dulu yang meriah. Teman-teman meriah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
menginformasikan hasil pekerjaan saya Dari kelompok dari kelompok mawar. ya. Dari gambar dulu. Ya, silakan. Ada gambar norma di sekolah. Tenang ya, Bapak. Mas Fitra akan menerangkan norma di sekolah ya. Coba dengarkan. Yuk dijelaskan norma di sekolah. Norma di sekolah adalah Dengarkan saja. Norma apa? norma di masyarakat. Ya. Norma di masyarakat adalah setiap warga harus menjaga keamanan. 2. Setiap warga harus menjaga ketertiban. 3. Setiap warga harus menghormati tetangganya. 4. Anak kecil harus menghormati orang yang lebih tua. 5. Orang tua harus sayang kepada anak kecil. 6. Setiap warga harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Masih lagi? Ya. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap keputusan musyawarah di kelas. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menyapa guru ketika bertemu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 3. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang akan buat internet ya. Ini kelompok mawar sudah menyelesaikan. Ayo menempel gambar sesuai gambar yang buat disediakan. Terus diambil 4 untuk menempel di norma-norma yang disiapkan. Tapi di sini Mas Yusro itu menyimpulkan dari 4 gambar yang ada di sini anak-anak. Ya, ini contoh-contoh norma di rumah. Ya, ini di rumah, terus di sekolah, di rumah, di masyarakat dan di tempat kerja. Tadi disimpulkan oleh Mas Yusro. Kalau di sekolah itu bagaimana? Kalau di rumah bagaimana? Di masyarakat pun bagaimana, dan di tempat kerja di bagaimana. Sampai di sini ada yang menanggapi atau yang bertanya, silakan. Dari kelompoknya Isra, kelompok melati. Siapa yang bertanya? Silakan. Ya, Mbak Sela, silakan. Bagaimana Mas Sela contohnya? Datang ke sekolah tepat waktu. Bagaimana? Contoh norma di sekolah, datang sekolah tepat waktu. Kelompok yang lain bagaimana? Betul apa salah? Betul. Ya, terus kamu tawarkan. Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Diberi waktu untuk kelompok melati kalau mau bertanya silakan. Jangan bertanya tadi. Ya. Contoh norma di masyarakat. Contoh norma di masyarakat. Setiap warga harus menjaga keamanan. Ya, setiap warga harus menjaga keamanan. Apalagi Setiap warga harus menjaga ketertiban. setiap warga harus menjaga ketertiban, kesepakatan yang telah disepakati oleh masyarakat. Ya, tanya lagi. Sudah puas jawabannya? Sudah. Ya. Karena kalian sudah menjawab dan sudah berani berpresentasi ke depan dengan semua hasil usahanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok yang lain yang sudah silakan. Ya, kelompok. Ya, silakan. Ayo, segera ada.
Ya. Mengatur tingkah laku warga sekolah, menciptakan ketertiban dan keadilan. Ya, norma di rumah. Norma yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarga, mengucap salam saat masuk rumah. Pinter. Terus norma di lingkungan masyarakat. Perilaku yang pantas di masyarakat, menggunakan bahasa yang sopan. Iya. Yang terakhir, gambar yang terakhir norma di tempat kerja. Tidak mencela yang lain. Oh ya, itu beri tepuk tangan. Sudah dijelaskan ya kalau di rumah normanya bagaimana, kalau di sekolah bagaimana, di masyarakat bagaimana, di tempat kerja bagaimana, sudah dijelaskan oleh Mbak Afifah. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, ya, silakan. Latihan di sekolah. Oh, contoh norma di sekolah. Menggunakan seragam saat hari Senin. Ya, berseragam yang komplit waktu hari Senin. Ada lagi? Ya, Norma di tempat kerja. norma tempat kerja tadi sudah disebutkan di sini apa norma di tempat kerja? Tidak boleh apa tadi? Mencela yang lain. Tidak boleh mencela yang lain. Umpamanya, berarti tambahin ya. Besok kalau anak-anak itu sudah kerja, baik itu di lembaga sekolah, kantor, itu kalau kalian sudah mendapat pelajaran di sini, di tempat kerja tidak boleh mencela teman yang lain. Baiklah ya, Intan. Sudah paham sampai sini? Ya. Ada yang lain lagi? Ya. Lakukan norma lain yang ada di sebelah. Ya tadi, yang di sekolah selain memakai seragam apa? Mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran. Bagaimana, Barat? Sudah? Ya. Terus, sudah cukup? Nah, sekarang coba hasil kerja yang LKPD berikutnya dibaca. Mbak Afifah ini. Pertanyaan yang nomor 1 saja ya, karena masih Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Coba, apa jawabannya? Apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang mau menambahin apa yang lain? Coba pertanyaan nomor 1 LKPD yang di sini. Sudah sama? Sudah, jawabannya sudah sama? Sudah? Sudah sama ya? Loh, kamu apa nomor 1 jawabannya? Yang artinya patokan Hmm? Yang keras? Kaidah ya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu pendapatnya untuk kelompoknya. Melati ada kelompok yang lain yang menjawab lain? Ya, terserah dibaca yang nomor 1. Sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ya, di antaranya itu ya jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain nanti karena waktunya sudah habis, berarti saja ya yang mengoreksi. Terima kasih untuk kelompoknya Afifah, coba ditutup. Karena sudah cukup kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah. Itu tadi ya anak-anak ya, untuk yang belum kebagian masuk ke depan karena waktu habis. Sekarang ada kelompok, ada tugas juga anak-anak yang harus kamu selesaikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Coba, ini yang menarik garis. Gak apa-apa, Aisyah nanti aja. Udah selesai ya. Ini kulitnya
semua kelas gambarnya yang mana? Rumah kita kepada orang tua gambarnya yang mana? Garis. Ya. Oh, ya. Kurang satu, Bu. Ya. Jadi disilang. Ya. Ini ganda disilang. Coba yang bekas kelompoknya mana nih? Saya ambil. Yang ini. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai kok gak berani maju anak-anak. Nah, kenapa? Sudah selesai semua loh kok gak berani maju. Sudah ditarik terus. Masih suara. Sabun, ya. Saya kumpulkan ya. Iya, siap. Ah. Ayo, 1, 3. Cuma 5 loh. Terus kalau sudah sadar dulu di permukaannya sampahnya tadi jangan sampai dibuang ke jalan ya. Ya.
Musik, kita musik. Ya. Sebentar. Ya. Jangan musiknya ya, jangan mendahului, biar kelihatan bagus. Ya, baru tiga. Alhamdulillah pembelajaran hari ini. Coba pembelajaran hari ini bagaimana? Kamu senang belajar dengan saya? Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Tentang norma konstitusi dan norma di masyarakat. Anakku, nah kamu sudah belajar dengan Buati, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Buati, sudah bisa mengklarifikasi, sudah bisa mengidentifikasi norma-norma yang akan kamu lakukan di masyarakat. Coba diulangi norma apa saja? Norma di sekolah, norma di rumah, norma di masyarakat, norma di tempat kerja. Kenapa harus menjalani atau mentaati norma? Biar hidup kita bagaimana? Hidup kita itu damai, tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang melanggar aturan. Ya. Kalau di rumah tadi bagaimana, di sekolah bagaimana, di masyarakat bagaimana, di jalan raya pun sudah kalian lihat pada tayangan video. Masih semangat? Masih. Yang tepuk semangat. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dulu. Kita ikutin dulu. Tangan doakan, semangat berjimbang. Tangan bersambung. Tak
Gak jadi kanan, gak jadi kiri, bukan menjadi 6 buat menara. 4 jadi kanan, 4 jadi kiri, bukan menjadi 8 buat meninggal. 5 jadi kanan, 5 jadi kiri, bukan menjadi 10 siap berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini norma-norma bisa bermanfaat bagi ibu guru dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, sehingga anak-anak bagi Indonesia ini nanti menjadi anak yang